Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 10 bab ke-6, yaitu materi meniti hidup dengan kemuliaan. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah memahami makna pengendalian diri, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajarannya. Yang pertama adalah mengenai pengendalian diri, yaitu mujahadah an-nafs. Mujahadah ini dari kata jihad. Jihad itu artinya berusaha dengan sekuat tenaga. An-nafs itu artinya diri. Jadi mujahadah an-nafs itu artinya pengendalian terhadap diri. Nah, kadangkalanya kita sebagai seorang manusia itu tidak bisa mengendalikan diri kita, karena memang kita dilahirkan oleh Allah itu memiliki sesuatu yang lebih sebetulnya, yaitu nafsu. Nah, nafsu ini kadang bisa berarti positif, kadang bisa berarti negatif. Malaikat itu adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah, tetapi bukan makhluk yang paling sempurna. Kenapa? Karena malaikat itu tidak memiliki free will. Free will itu keinginan bebas. Nah, manusia memiliki free will, keinginan bebas, karena manusia itu dibekali dengan nafsu. Tetapi nafsu yang tidak terkendali ini yang sangat berbahaya. Nah, apa yang dimaksud dengan mujahadah an-nafs ini? Jadi mujahadah an-nafs ini artinya adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ada beberapa sifat yang harus kita hindari untuk pengendalian diri kita. Yang pertama itu ada yang namanya sikap serakah. Nah, manusia itu walaupun perutnya itu, lambung manusia itu kecil, tetapi keinginan untuk memenuhinya sangat besar. Manusia itu kalau dia tidak dikendalikan nafsunya, maka dia akan menjadi-jadi makan saja. Kalau makan kita tidak kendalikan, ini akan sangat berbahaya. Misalkan menjadi kegemukan, menjadi sumber penyakit. Banyak penyakit itu, terutama itu karena disebabkan dengan pola makan yang tidak terkendali. Terlalu banyak makan gula, kemudian sikap serakah terhadap barang. Sebetulnya menjadi orang kaya itu tidak dilarang, tetapi yang dilarang itu adalah sikap tamak terhadap harta. Jadi harta itu yang mengendalikan diri kita. Nah, itu yang tidak boleh. Nabi Muhammad beserta para sahabat itu banyak orang yang kaya, tetapi kekayaan itu tidak menjadikan mereka menjadi budak harta. Mereka tetap tidak lupa untuk berbagi. Kemudian yang kedua adalah pengendalian diri terhadap amarah. Nah, amarah ini kadangkalanya bisa karena pola pendidikan masa kecil, misalkan orang tuanya suka marah, nah secara tidak langsung maka akan terpengaruh kepada anak-anaknya menjadi pemarah seperti orang tuanya, atau juga bisa karena kita kurang mawas diri, kita kurang melakukan pengendalian diri. Kemudian yang ketiga adalah maksiat. Nah, sesuatu yang buruk itu kadang lebih menarik dibandingkan sesuatu yang baik. Ketika kita melihat sesuatu yang buruk, seolah-olah itu bagus, seolah-olah itu keren, padahal justru itu akan membawa kita kepada kerugian yang sangat besar. Ingin terlihat cantik, kemudian kita mengubah tubuh kita, padahal dilarang oleh Allah. Ingin terlihat cantik, kemudian kita tidak mau menutup aurat kita. Ingin terlihat gagah, kemudian kita melakukan tindakan-tindakan anarkis, melakukan kemaksiatan. Nah, dengan tidak adanya pengendalian diri, maka manusia itu diibaratkan seperti hewan, bahkan lebih rendah dibandingkan hewan, karena hewan itu tidak memiliki akal. Nah, sedangkan manusia itu memiliki akal.
Karena itu manusia yang berbuat maksiat, maka derajatnya itu lebih rendah dibandingkan hewan. Tetapi manusia yang berbuat baik, maka dia derajatnya lebih tinggi dibandingkan malaikat. Jadi nafsu ini seperti sebuah pisau. Kalau dia dipergunakan dengan baik, maka dia akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Tetapi kalau dia digunakan dengan buruk, maka dia akan menjadi sesuatu yang membahayakan bagi diri kita. Kemudian yang kedua adalah prasangka baik, husnuzon. Jadi husnuzon ini adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Perlu kita pahami bahwa manusia itu memiliki keterbatasan dalam mengamati. Karena itu memang kita tidak boleh menyangka-nyangka dan menuduh. Kita hanya mampu mengamati sesuatu yang kecil saja, seperti gunung es. Apa yang kita lihat dari orang lain itu sebetulnya hanya puncaknya saja, tetapi yang dalamnya di bawah airnya itu kita tidak mengetahui. Karena itu seyogyanya kita selalu berprasangka baik terhadap orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman ya. La yashor, janganlah kamu saling menghina qaumun min qaumin. Jadi antara satu kaum dengan kaum yang lain. Misalkan kita sebagai orang, kalau kita menghina bangsa lain, nah itu tidak boleh. Jadi la yashor qaumun min qaumin. Asa ayakuna khairum minhum. Kita merasa bahwa bangsa kita, ras kita, suku kita itu lebih baik dibandingkan suku atau bangsa lain. Wala nisa'um min nisa'in, dan jangan pula perempuan ke perempuan lain. Kadang kita merasa lebih cantik, kita menghina orang lain, tidak bisa ya. Jangan, tidak boleh. Kita merasa diri kita lebih pintar, kemudian kita merendahkan orang lain, tidak bisa, tidak boleh ya. Asa ayakuna khairum minhunna. Kita merasa bahwa diri kita itu lebih baik dibandingkan orang lain. Nah, ini tidak boleh. Jadi berprasangka baik itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Dan sesungguhnya prasangka baik itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Karena dengan kita menilai orang lain baik, maka orang lain itu akan lebih menghargai kita. Tetapi dengan kita selalu berprasangka buruk terhadap orang lain, maka orang lain itu cenderung akan menjauhi kita. Karena apa yang kita keluarkan itu akan tertangkap dengan sesuatu yang tidak baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah persaudaraan atau ukhuwah. Jadi persaudaraan ini ada persaudaraan kita sebagai sesama manusia, ada persaudaraan kita sebagai sesama muslim, kemudian ada persaudaraan kita sebagai sesama kerabat dan saudara. Nah, yang harus kita dahulukan terlebih dahulu memang adalah kerabat dan saudara kita. Kalau kita mau menyumbang sesuatu, maka yang lebih diutamakan itu adalah saudara kita. Kemudian tetangga kita. Setelah itu, baru saudara sesama agama kita. Nah, saudara kita kan tentu saja sebagian besar itu kan seagama ya. Jadi yang lebih diutamakan itu adalah yang dekat dulu. Kemudian baru yang jauh. Nah, kemudian yang ketiga baru sebagai sesama manusia. Jadi, walaupun berbeda agama, tetapi kewajiban kita sebagai sesama manusia adalah memperlakukan orang lain itu dengan baik. Pada suatu hadis dikatakan, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain, oleh karena itu jangan menzolimi, dan jangan meremehkannya, dan jangan pula menyakitinya. Jadi kita mengutamakan dulu kerabat, tetangga, kemudian sesama saudara muslim, baru sesama manusia. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mau menyimak. Assalamualaikum.